Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Malang atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PDM Kota Malang, yang kami hormati Ketua PCNU Kota Malang, yang kami hormati Ketua MUI Kota Malang, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Bapak DRS Haji Khamsin MAG, yang kami hormati Camat Lawak Waru, yang kami hormati Kapolsekta Lawak Waru, yang kami hormati dan Ramil Lawak Waru, yang kami hormati Lurah Merjosari, yang kami hormati para tokoh masyarakat, sesepuh, alim ulama, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan, untuk mengikuti acara peletakan batu pertama pembangunan masjid dan ma'had Al-A'immah Rabu 20 Syawal 1431 Hijriah bertepatan dengan 29 September 2010. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kepada acara pembukaan. Dalam hal ini pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Syekh Usman Saleh Ali. Iftitah qiraatul Quran yulqiha fadilatul Syekh Usman Saleh Ali, falyatafadhal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء Kami sampaikan terima kasih kepada beliau. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa Syekh Saleh Utsman Saleh Ali ini nanti yang akan memimpin pesantren yang segera akan kami bangun, pesantren Ma'had A'immah. Tadi kalau di dalam layar jamaah sekalian, hadirin sekalian menyaksikan ada banyak sekali tampilan-tampilan para penghafal Al-Quran. Bahkan tadi kita lihat anak yang usia 3 tahun sudah hafal, ya, anak usia 3 tahun dari Aljazair sudah hafal 30 juz, ya. Nah, karena itu insyaallah ta'ala Syekh Utsman Saleh Ali yang menghafalkan Al-Quran mendapatkan ijazah di Masjidil Haram, sehingga pada usia 14 tahun sudah menjadi imam di Jeddah. Ini nanti yang akan menjadi kiainya. Kami harapkan doa dan restunya. Jamaah sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Bina Masyarakat yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Agus Hasan Basari LCMAG. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala al mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin al amin wa ala alihi at-tahirin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi al mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Malang atau yang mewakili Bapak Kabag Kesra Kota Malang, Bapak Kakamenak Kota Malang, Bapak Ketua MUI Kota Malang, Bapak Ketua PDM Kota Malang, Bapak Ketua PJNU Kota Malang, Bapak Camat, Bapak Kapolsek Lowaru, Bapak Lurah, dan seluruh para ulama yang hadir, khususnya yang mulia Fadilatul Syekh Dr. Abdurrahman Al-Qasas. Beliau adalah mufti di Masjidil Haram. Kalau para jamaah pergi haji atau umroh bisa mampir menyalami beliau di pintu Abdul Aziz. Di sana ada maktab Ifta, kantor untuk fatwa, beliau ada di sana. Dan yang kami hormati semua tokoh masyarakat yang tidak mungkin saya sebut namanya, mohon maaf. Alhamdulillah, marilah kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat yang terbesar yang kita rasakan, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Al-Quran sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Jabir, oleh sahabat Jabir radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nusirtu biru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli wa u'titu asy-syafa'ah wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Kata Nabiullah kita, saya diberi 5 keistimewaan oleh Allah yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Yang pertama, aku diberi kemenangan oleh Allah dengan rasa takut yang dilontarkan di hati musuh-musuh beliau. Dengan jarak 1 bulan perjalanan, jarak antara nabi dan musuhnya sudah gentar. Yang kedua, dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat suci. Maka siapapun dari umatku yang mendapatkan kewajiban sholat, hendaklah sholat di sana, karena semuanya adalah masjid. Yang ketiga, dihalalkan bagiku ghanimah, rampasan perang yang belum pernah dihalalkan untuk nabi sebelumku. Yang keempat, aku diberi syafaat. Dan yang kelima, semua nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sementara aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala acara ini bisa terselenggara karena karunia Allah melalui kerjasama yang baik antara para umara, para ulama, para takmir, para panitia, rekan-rekan dari Kiblati, dari LBM Kiblati. Alhamdulillah atas dukungan dan kehadirannya, maka terlaksana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dari kita sebagai amalan soleh, amin ya rabbal alamin, dan menjadikan kita sebagai hambanya yang baik, yang mana sifat hambanya yang baik adalah al-mutasabiqun fil khairat wal muta'awinun ala ta'at, hamba yang senantiasa berlomba dalam kebaikan dan bertolong menolong dalam ketaatan. Jemaah sekalian rahimakumullah, karena semangat inna akramakum indallahi atqakum, yang terbaik dari manusia, dari hamba Allah itu adalah yang paling takwa. Yang kedua, karena semangat khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Maka kami mendirikan LBM ini tadi, alhamdulillah sudah dibantu dengan profil yang dibagikan dan juga dari layar mungkin masih bisa dilihat. Kita mendirikan LBM, Lembaga Bina Masyarakat, yang ini adalah merupakan satu lembaga hukum, menjadi payung bagi banyak amal sosial kita, dakwah kita, pendidikan yang akan kita laksanakan. Kemudian setelah itu kita mendirikan MCQ, Media Citra Kiblati, ya, sebuah payung hukum yang lain untuk memayungi aktivitas kita dalam menyebar dakwah melalui banyak media, diantaranya adalah media cetak, mencetak majalah Kiblati, sehingga lahirlah majalah Kiblati yang sekarang sudah usia 5 tahun. Alhamdulillah dalam usia yang singkat dengan izin Allah memiliki prestasi-prestasi yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerimanya. Yang pertama, kita bisa melayani para TKI yang ada di Timur Tengah, dari majalah Islam yang peduli dengan para TKI di Timur Tengah. Yang kedua, kita alhamdulillah masih singkat usia tapi bisa berkiprah secara nasional. Kemudian yang ketiga, pernah juara 1 lomba konsultasi di majalah Islam yang diikuti oleh 24 negara Islam Arab. Dan tahun 2008 kemudian alhamdulillah sekarang menjadi majalah Islam internasional dengan terbit dalam bahasa Perancis untuk di Eropa, Afrika dan Kanada. Ini contoh covernya untuk majalah di Perancis.
Kemudian setelah itu adalah majalah Kinan. Alhamdulillah kita punya majalah untuk anak-anak usia SD sejak tahun 2007. Dan berikutnya adalah melalui penerbitan buku-buku Islam. Ini hanyalah 2 di antara contohnya, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam yang Terzalimi, dan Koreksi Awal Waktu Subuh. Dan masih ada buku-buku yang lain. Kemudian setelah itu kita memiliki tasjilat. Tasjilat ini adalah untuk menyebarkan dakwah melalui VCD, melalui DVD dan lain audio visual. Dan kita punya VCD, punya CD program, punya dokumentasi, punya, dan alhamdulillah ya ini sedikit tapi sudah bisa kita rasakan manfaatnya. Berikutnya kemudian, dan yang terakhir yang sekarang ini, kita insya Allah akan membangun masjid dan ma'had Al-A'immah. Kenapa kita namakan A'immah? A'immah itu bahasa Arab bentuk plural dari imam. Imam itu satu, kalau banyak A'immah. Karena 2 faktor. Yang pertama, kita ini mengikuti manhaj atau madhab yang menghormati seluruh para imam. Kita tidak fanatik kepada satu imam, tapi semua imam Ahlussunnah kita cintai. Yang kedua, kita ingin melalui lembaga kita ini mengikuti jejak para ulama dan bisa menerbitkan ataupun bisa mencetak para ulama, itu para imam, itu yang kita inginkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentang ma'had kita, insya Allah lokasi Denah semua pada tahu, inilah tempat yang akan kita bangun pesantren, itu Denahnya, dan bisa dilanjutkan dengan gambarnya. Jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah mengenai dana. Alhamdulillah mengenai dana ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mulai pembebasan tanah sampai detik ini, sampai akan pendirian masjid, semua dana sudah kita dapatkan dari para pembaca kiblati dan dari para donatur, para muhsinin, orang-orang yang telah berbuat baik. Semuanya dari dalam negeri, dari Indonesia, dan 80% dari Arema, dari arek Malang. Ini adalah satu kebanggaan, kita tidak tergantung dengan dana dari luar. Jadi sekali lagi, sampai detik ini belum ada 1 rupiah pun, 1 peser pun dari luar negeri. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian mengenai kok di tempat ini sepi, tidak ada material, sebenarnya semua sudah siap, tapi khawatir mengganggu acara ini, maka sengaja kita pending. Setelah selesai acara semua akan kita hadirkan. Kemudian mengenai program, apa program yang pertama akan kita suguhkan untuk masyarakat kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita awali program yang paling penting, melihat dari kebutuhan dan peluang. Dari peluang, kita kenal Kota Malang adalah kota pendidikan, bahkan insya Allah melebihi Yogyakarta, karena ada embel-embelnya, kota pendidikan yang sejuk dan yang bernuansa religius, itu yang dikenal untuk Kota Malang. Kota pendidikan, ya indikatornya singkat saja, di sini lebih dari 41 perguruan tinggi. Kemudian untuk keagamaannya, untuk yang Islam, pesantren di seluruh Kota Malang sampai tahun 2009 ada 48 pesantren. 48 pesantren di Kedung Kandang 13, di Klojen 4, di Blimbing 5, di Sukun 9. Alhamdulillah kita ini di Kecamatan Lokwaru ada 17. Dengan kita insya Allah tambah jadi 18. Dari semua pesantren yang ada 48 ini, ternyata tidak satu pun yang ada pesantren tahfidzul Quran. Oleh karena itulah kita ingin menjadi pesantren yang pertama ataupun pelopor untuk tahfidzul Quran dan pendidikan bahasa Arab. Itu sebagai proyek pertama yang kalau pengembangannya insya Allah seperti yang ada di brosur, kita ingin dari yang paling kecil, paling TK sampai perguruan tinggi. Itu keinginan kita. Dan kiainya seperti yang sudah diterangkan tadi, insya Allah Syekh Utsman Sholeh Ali, beliau sudah milik bangsa Indonesia karena beliau istrinya orang Jakarta, asli dari Eritrea, mengimami sholat taraweh sejak usia 11 tahun. Kalau anak kita 11 tahun mungkin masih bisa main-main saja. Ini beliau mengimami sholat taraweh, bukan sholat biasa, sholat taraweh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian untuk tahfidzul Quran ini pun
yang bisa menikmati sepertinya untuk tahap pertama hanya anak-anak kita, putra-putri kita yang lulusan SMA. Padahal kita ingin yang sejak kecil seperti Al-Jazair itu 3 tahun sudah hafal 30 juz. Kenapa demikian? Karena lahan kita terlalu kecil, hanya 2.500 meter masih yang ada. Alhamdulillah kalau lahan segitu untuk diri kita secara pribadi itu sudah lebih-lebih. Tapi kalau untuk umat kita harus mimpi yang besar, karena kita tinggalkan untuk generasi berikutnya dan akan ketemu di akhirat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, kekurangan sangat banyak kalau kita berpikir tentang masa depan pendidikan umat Islam khususnya dan secara umum warga Malang yang ada di Malang ini. Jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya daerah sekitar kita, tetangga kita, tanah-tanah itu masih kosong dan ini contohnya. Jadi ini yang kedip-kedip hijau itu tanah kita, itu jumlahnya 2.500. Tanah samping kanan kirinya ini masih masih tersedia untuk dijual ya. Dan banyak dari tanah-tanah itu mengharapkan agar kita yang membelinya supaya bisa mengembangkan lembaga pendidikan. Insya Allah yakinilah jamaah sekalian, membantu kita tidak salah alamat. Kita adalah dari Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti Al-Quran Sunnah pemahaman salafus soleh, dan secara singkat adalah ittiba al-Imam Asy-Syafi'i manhajan wa madhaban, mengikuti Imam Syafi'i baik secara manhaj maupun madhab, baik metodologinya maupun pendapat-pendapatnya secara umum begitu, dengan tetap menghormati seluruh para imam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sebelum akhir ya, harapan kami melalui para hadirin inilah, apakah langsung atau tidak langsung, maka pembebasan tanah yang ada di sekitar kita untuk proyek kita masa depan itu bisa dipercepat ya terwujudnya. Karena Anda sekalian adalah yang hadir dan mengetahui hajat, maka setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita berbuat, apa andil kita di dalam proyek yang baik seperti ini. Dan terakhir, mohon maaf dari kami sebagai ketua LBM mewakili semuanya dari panitia, meminta maaf. Yang pertama adalah apabila alamat di undangan salah, karena semuanya serba cepat ya, sehingga sampai salah, bukan Telogo Agung tapi Joyo Agung. Yang kedua, mohon maaf kalau namanya salah atau terlalu singkat, tidak lengkap, atau gelarnya tak tercantum. Mohon maaf, tidak sengaja karena tidak tahu, belum tahu. Insya Allah dengan tahu kita tidak akan salah nulis undangan berikutnya. Kemudian yang ketiga, mohon maaf kalau ada kekurangan tempat, kurang layak, ya maklum karena belum dibangun ya, seperti ini adanya, ataupun penyambutan ataupun jamuan nanti. Jadi semua itu mohon berkenan dan kelapangan hati Anda sekalian. Dan sekali lagi mudah-mudahan doa dari kami minta kepada antum semua, mudah-mudahan keinginan kita yang ikhlas karena Allah untuk membangun masjid 15 kali 15 tingkat ya, untuk membangun masjid dan bangun pesantren di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dan mendapatkan dukungan Anda sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dari kami sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dari Ketua LBM. Selanjutnya sambutan dari Lurah Merjasari, Bapak Supriyanto S. Sos. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Hadza nalihata wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Malang atau yang mewakili Bapak Camat Lowaru, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Kecamatan, Bapak Ketua LBM beserta segenap panitia yang saya hormati, para alim ulama
para tokoh-tokoh masyarakat dan hadirin para undangan yang berbahagia. Patutlah kiranya pada siang hari ini kita memanjatkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya. Pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kami atas nama pemerintah kelurahan dan masyarakat Merjosari memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus dan panitia yang telah mendirikan masjid dan pondok pesantren dengan harapan mudah-mudahan dapat memberikan dampak positif khususnya di wilayah Kelurahan Merjosari dan umumnya Kota Malang. Sekaligus juga mohon maaf apabila nantinya dari pelaksanaan pembangunan ini sedikit terganggu karena Jalan Joyo Agung ini baru kita lebarkan dan dimulai kegiatannya, dan insya Allah nanti sebentar lagi akan di hotmit karena memang jalannya ini agak sempit, tapi mengingat kepadatan lalu lintas juga di wilayah barat atau sekitar Villa Bukit juga ada lembaga pendidikan mulai TK, SMP dan SMA negeri. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang kami sampaikan kecuali yang pertama adalah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya merupakan amalan sholihan makbulan indallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah. Selanjutnya sambutan dari tokoh masyarakat sekaligus penasehat LBM, dalam hal ini Bapak Ustadz Haji Dr. Andes Taufik Kusuma. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u bi rahmati wa yudhillu man yasha'u bi 'adli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-hadi bi hidayatillahi ila siratillahi rabbi. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Malang atau yang mewakili Pak Camat Kecamatan Lokwaru yang kami hormati, Kapolsek Lokwaru dan Lamir Lokwaru, para bini sepuh, para sesepuh Pak Lurah Merjosari yang kami hormati, serta semua hadirin dan undangan yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat yang begitu luas tanpa batas dan atas segala anugerahnya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Termasuk pagi ini, alhamdulillah, oleh Allah kita bersama dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran pada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Hadirin yang dirahmati Allah, pagi ini alhamdulillah Kota Malang atau khususnya adalah Lokwaru, lebih khusus lagi adalah Kelurahan Merjosari, kehadiran sebuah lembaga yang sangat penting keberadaannya untuk memperkokoh akidah anak-anak kita, masyarakat kita. Demikian juga untuk lebih
giat lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsi hidup yang tidak lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. LBH ini, LBM ini sangat bermanfaat kehadirannya di tempat ini, dan tidak hanya di Malang. Saya kalau ke Mekah mengantarkan jamaah itu banyak dibantu dari teman-teman Kiblati, termasuk Ustadz Faiz ini biasanya mapak di Masjidil Haram sana, nelpon. Oleh karena itu bapak-bapak hadirin kalau datang ke Tanah Suci, insya Allah yang jaga di rumah kelahiran Nabi, yang jaga di makam Ma'la, Baqi, dan di beberapa pos itu adalah teman-teman kita, yang kebanyakan adalah teman-teman kita ini. Jadi itu banyak membantu kelancaran umat Islam Indonesia saat menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Pernah tahun 2007 insya Allah kami diundang pertemuan di sebuah ruang aula yang megah di Mekah sana itu. Begitu dihormati luar biasa. Kami ada dari Kementerian Agama, ada dari beberapa kawan, dimohon untuk bisa datang, dan alhamdulillah memang kami dapat mendapatkan banyak kemudahan di dalam melaksanakan tugas maupun ibadah di sana. Oleh karena itu di sini alhamdulillah kemudian lebih memperluas kiprahnya lagi, akan memberikan sesuatu yang termahal pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bahwa manakila walidun waladan afdalu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian orang tua yang paling mahal kecuali pendidikan yang baik. Maka disinilah Ma'had Al-A'immah ini akan menyediakan sesuatu yang terbaik untuk generasi kita. Oleh karena itu selayaknya dan sepatutnya, seharusnya minimal kita semua yang hadir dan umumnya masyarakat Malang lewat Pak Saiful yang mewakili Wali Kota Malang, demikian juga Pak Camat dan para pejabat baik kota maupun muspika di Kecamatan Lokwaru, para ulama, para kiai, tokoh masyarakat yang ada di sekitar ini untuk berbahagia dan benar-benar bersyukur dengan menindaklanjuti bagaimana supaya lembaga yang didirikan baik masjid maupun pesantren ini bisa cepat terwujud dan bisa segera dapat kita manfaatkan atau kita nikmati bersama. Tentu setelah bantuan kita berupa doa, berupa apa yang kita miliki yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, maka sebagian juga akan kita lewatkan ke sini. Tadi sudah ada tokoh yang menyampaikan lewat Ustadz Agus, besok pagi boleh diambil 15 sak semen kan. Biasanya di Malang itu Ustadz Agus gitu, nanti yang lain itu akan menyusul gitu, dan itu semakin banyak semakin tinggi itu, insya Allah seperti itu. Dari kami yang ditunjuk ya, mudah-mudahan mewakili sebagai salah satu wakil dari tokoh masyarakat, kami seperti Pak Lurah tadi, jadi apresiasi yang begitu tinggi kepada kedatangan pesantren Al-A'immah dan masjid yang hari ini akan dimulai pembangunannya. Saya rasa itu para hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Taufik Kusuma. Hadirin sekalian, berikutnya adalah sambutan dari Wali Kota Malang. Dalam hal ini akan diwakili oleh Kabak Kesra Kota Malang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama perlu saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota yang sedianya hadir karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian diwakilkan kepada Bapak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota Malang, dan ternyata beliau ada tugas di Surabaya. Maka dari itu izinkan kami untuk menyampaikan, membacakan sambutan beliau pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Wali Kota pada acara peletakan batu pertama Masjid dan Pondok Pesantren Al-Imah tanggal 29 September tahun 2010. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan segenap pengurus Lembaga Bina Masyarakat Malang, yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati Ketua Pembangunan Masjid dan Pondok Pesantren Al-Aimah, undangan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya. Kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid dan Pondok Pesantren Al-Aimah. Untuk itu saya sampaikan ucapan selamat kepada panitia pembangunan Masjid dan Pondok Pesantren Al-Aimah serta kepada warga masyarakat di wilayah yang telah mendukung akan dibangunnya masjid dan pondok pesantren ini. Saya sangat bersyukur dan turut berbahagia dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan, khususnya rumah ibadah, karena mendirikan, memelihara dan memakmurkan masjid termasuk mendirikan pondok pesantren merupakan salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid merupakan wujud nyata dari kesadaran kita tentang hal itu, sehingga mudah-mudahan kehadiran masjid ini nanti akan menambah kuantitas dan kualitas ibadah kita, khususnya segenap warga masyarakat di sekitarnya. Namun demikian, janganlah masjid dijadikan semata-mata kebanggaan, apalagi dijadikan sebagai ajang perlombaan pembangunan masjid. Namun justru haruslah benar-benar termanfaatkan dan terkelola dengan baik sesuai dengan fungsi asasinya yang tercermin dari hidupnya kegiatan sholat berjamaah serta ibadah-ibadah lainnya. Saya berharap masjid ini akan diisi dengan berbagai kegiatan dalam upaya menyemarakkan syiar Islam, karena masjid tidak hanya terbatas digunakan untuk kegiatan sholat berjamaah saja, tetapi lebih luas perkembangan dikembangkan menjadi pusat dakwah Islam. Terlebih lagi para santri pondok pesantren yang nantinya akan menggunakan masjid sebagai pusat ibadah umat Islam, baik dari ibadah yang bersifat hablum minallah maupun ibadah yang berdimensi sosial. Oleh karenanya saya berharap nantinya masjid ini dapat dimanfaatkan oleh para santri maupun masyarakat lainnya untuk memakmurkan masjid ini atas dasar iman yang teguh, akhlak yang mulia, dan ibadah yang ikhlas. Semua itu ditujukan semata-mata untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya terkait pembangunan pondok pesantren,
Saya sangat menyambut baik hal tersebut. Selain aspek pendidikan yang memang menjadi kebutuhan dasar, fondasi penting di dalam pembentukan sumber daya insani yang berkualitas, apa yang dirintis hari ini juga memberikan satu dampak guliran secara meluas kepada masyarakat sekitarnya, dan kiranya Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk mampu menjadi magnet sekaligus mampu menjadi pelita bagi komunitas di sekitarnya. Untuk itu, apresiasi positif saya sampaikan pula kepada panitia pembangunan dan semua pihak yang turut memberikan dukungan terhadap pembangunan masjid dan pesantren ini. Sementara itu, dalam gerak langkah pembangunan daerah, apa yang terselenggara hari ini juga sejalan dengan misi penting pemerintah kota dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kota Malang. Dalam kaitan hal tersebut, serta dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan, tentu mewujudkan sukses pembangunan bidang pendidikan tidak dapat hanya ditumpukan kepada peran pemerintah. Perlu adanya keterlibatan dan dukungan secara meluas dari setiap komponen pembangunan dan masyarakat, seperti halnya yang menjadi inisiatif Lembaga Bina Masyarakat Malang ini. Karenanya kelak setelah pesantren ini selesai dibangun dan mulai dipergunakan, peran tersebut harus terus dilanjutkan dengan penerapan pembelajaran yang baik bagi anak didik dan juga pemeliharaan gedung beserta fasilitasnya. Besar harapan saya, seusai peletakan batu pertama ini, hendaknya segera ditindaklanjuti pembangunannya sehingga dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan yang telah direncanakan. Hadirin sekalian yang saya hormati, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Ilahi Robbi senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk serta melimpahkan ridho dan barokahnya kepada kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, sambutan wali kota yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, atas terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu khairan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kabak Kesra yang telah menyampaikan sambutan dari Wali Kota Malang. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah peletakan batu pertama. Dalam hal ini akan dilakukan oleh Bapak Kabak Kesra diiringi oleh hadirin menuju tempat yang telah disediakan. Nanti akan ditemani oleh Insinyur Adi Guru. Kami persilakan. Mohon diperhatikan, habis acara peletakan batu pertama, nanti hadirin diharapkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Acara peletakan batu pertama ini akan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Masya Allah.
Masya Allah. Taqabbal Allah. Dilanjutkan. Saya kasas, Anta tanzil, kata wahidan, لا أدري سبق لكم أن تحمل Peletakan batu untuk yang kedua kali dilakukan oleh Syekh Abdurrahman Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penandatanganan prasasti atas nama Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Bani. Terima kasih. Oh iya. Untuk selanjutnya Acara dilanjutkan kepada acara selanjutnya, atau barangkali mau melihat pada calon masjid dan ma'had akan dipandu oleh saudara Adit. Yang di belakang dalam masuk lokasi dan yang bisa kita fasilitasi di sini pertama untuk kantor, ya, juga ada kantor dari Magelang Hidayah juga ada, terus ada asrama nanti pondok pesantren juga sama kelasnya, ya, karena nanti pengembangannya insya Allah kalau memungkinkan bisa di belakang. Iya, ini untuk masalahnya mau mengeluarkan malnya mau masjid awal kita pembangunan luasnya kita pakai 15 di atas menara masjid ya sampai Kubah konsepnya pakai masjid Nabawi. Oh iya. Karena permintaannya kan seperti itu dari masjid kuno. Ya, jadi kita ambil dari kita pakai fondasi iya, jadi pertanyaan dengan fondasi ya nanti disebutkan ini masih dalam rangkanya kalau kita sumur sampai kedalaman 120 ini sudah sumur bor sudah lebih dekat. Terima kasih kepada seluruh hadir. Dimohon untuk kembali ke tempat. Untuk para dirinya menginginkan mengetahui denah tentang calon mahat bisa dilihat di belakang resepsionis. Tetapi nanti tentunya selesai acara. Terima kasih.
Aku tahu. Masih ya. Ini wong ya. Dulure Pak ketok belajar. Dulure kan. Saya kalah kan. Saya nggak sempat waktu itu. Yang Manado, yang isi Manado. Itu kan saya ini terkait di bisnis loh. Waktu itu di Bali Kota terus waktu anak saya bisnis Sekali kami minta kepada para kembali ke ruang pertemuan untuk selanjutnya kita lanjutkan acara berikutnya. Setelah itu kita tutup dan baru setelah itu kita lanjutkan dengan ramah tamah. Terima kasih.